Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini hari pembelajaran matematika. Semoga anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum ke materi pertama, yaitu bilangan bulat, sebenarnya bilangan bulat ini sudah kita pelajari sewaktu kita masih duduk di kelas sekolah dasar. Jadi sebelum kita masuk pada sub pembelajaran kita, yaitu mengenai bilangan bulat, perlu kita ketahui bilangan bulat ini anggota himpunannya terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Kemudian bilangan cacah itu sendiri anggota himpunannya adalah 0 juga bilangan asli. Sedangkan bilangan asli sendiri memiliki anggota 1, himpunan bilangan prima dan himpunan bilangan komposit. Kemudian adapun himpunan bilangan cacah, anggotanya diawali dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan negatif anggotanya terdiri dari negatif 1, 2, 3, saya ibu ulangi, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima itu himpunannya terdiri anggotanya dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita lanjuti operasi bilangan bulat. Dalam operasi bilangan bulat, kita harus sudah mampu mengoperasikan dalam bentuk operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi campuran pada operasi bilangan. Kita langsung saja pada operasi penjumlahan. Baik, penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana. Bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke kiri. Perhatikan contoh di gambar ini. Ada garis bilangan yang anggota bilangan bulat tadi kita ketahui terdiri dari 0, bilangan positif, bilangan bulat negatif. Kalau dia ke arah kanan berarti dia tandanya positif. Sedangkan jika arahnya ke kiri dari 0 berarti itu adalah negatif. Gambar garis bilangan ini menunjukkan sebuah penjumlahan
yaitu 2 ditambah 3. Kalau tanpa garis bilangan, karena kita sudah tamat dan lulus dari sekolah dasar, jelas 2 ditambah 3 itu kita ketahui hasilnya adalah 5. Tapi perhatikan garis bilangan ini. 2, 0 ke arah kanan. Tandanya positif. Ditambah 3. Ditambah 3 berarti tetap arahnya ke kanan, 3 langkah. Maka 2 ditambah 3 hasilnya 5. Artinya positif 2 ditambah positif 3 hasilnya positif 5. Oke, kita lanjutkan terus dan tetap semangat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, min A, dan min B dapat kita lakukan sebagai berikut. Operasi penjumlahan. Yang pertama, jika positif A ditambah B sama dengan hasilnya positif B ditambah positif A. Oke. Yang kedua, negatif A ditambah negatif B sama dengan, perhatikan, negatif A ditambah B dalam kurung. Nanti ibu buat contoh soalnya supaya bisa kamu lihat perbedaan antara nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Positif A ditambah min B sama dengan A dikurang B sama dengan min B ditambah A jika A lebih besar dari B. Yang keempat, A ditambah min B sama dengan min B ditambah A sama dengan 0 jika A-nya sama dengan B. Yang kelima, A tambah min B sama dengan artinya min buka kurung B dikurang A tutup kurung jika A-nya lebih kecil dari B. Oke, baiklah, kita lanjut bilangan bulat tadi ke sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat penjumlahan bilangan bulat ini ada namanya sifat ketertutupan. Artinya, jika A dan B bilangan bulat sembarang, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Perhatikan contoh yang ibu buat. Min 8 ditambah 7 sama dengan min 1. Min 8 merupakan bilangan bulat. Sedangkan positif 7 juga bilangan bulat. Maka hasilnya tetap merupakan bilangan bulat. Itu makanya dia bersifat ketertutupan. Apapun dia dalam operasi bilangan bulat, baik dia jumlah maupun pengurangan, juga perkalian, juga pembagian, begitu juga dengan campuran, maka bilangan bulat itu akan menghasilkan
bilangan bulat itu sendiri. Selanjutnya, sifat berikutnya yaitu komutatif. Artinya, jika A dan B masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku hitungan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Seperti contoh yang Ibu berikan juga, min 3 ditambah 8 sama dengan artinya 8 ditambah dengan min 3. Oke. Sekarang kita berlanjut pada sifat penjumlahan bilangan bulat asosiatif. Asosiatif ini untuk A, B, dan C bilangan bulat sembarang. Maka berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya perhatikan, 5 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 5 ditambah. Perhatikan ya, cara penulisannya di sini ada buka kurung dan tutup kurung. Artinya 5 ditambah 6 ditambah 8. Kemudian ada sifat unsur identitas. Jika A adalah bilangan bulat sembarang, maka berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas atau artinya elemen netral. Contohnya Ibu berikan min 12 ditambah 0, maka menghasilkan min 12. Bisa juga Ibu buat contoh lain, 1 ditambah 0, hasilnya 0. Jadi begitulah untuk sifat penjumlahan.